Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Mari kita mulai mengenal museum yang ada di sekitar kita. Jangan-jangan jalan yang sering kita lalui ada museum bersejarahnya loh. Yuk kita cari tahu sekarang. Yang pertama, Museum MH Tamrin. Lokasi museum ini berada Jalan Kenari 2, nomor 15, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat. Pada dasarnya, Museum Gedung MH Tamrin merupakan sebuah gedung yang dibangun sejak abad ke-19. MH Tamrin membeli gedung tersebut dari seseorang yang berkebangsaan Belanda, yaitu Meneer de Haas, yang kemudian dihibahkannya untuk kepentingan kaum pergerakan kepada organisasi yang bernama PPPKI atau kepanjangan dari Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia. Kemudian gedung ini diberi nama Gedung Pemufakatan Indonesia. Selain sebagai tempat untuk rapat dan musyawarah untuk menuju kemerdekaan Republik Indonesia, gedung ini juga memiliki peranan yang penting dengan menjadi saksi lahirnya sebuah lagu kebangsaan negara Indonesia. Karena konsepnya ini dibuat di gedung MH Tamrin ini oleh W.R. Supratman. Yang kedua, Museum Sumpah Pemuda. Museum Sumpah Pemuda yang berlokasi di Jalan Keramat Raya nomor 106 Kuitang, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat. Gagasan mendirikan Museum Sumpah Pemuda berasal dari pelaku Kongres Pemuda kedua. Mereka berpendapat bahwa nilai-nilai persatuan yang dirintis generasi 28 harus diwariskan kepada generasi yang lebih muda. Untuk itu, pada tanggal 15 Oktober tahun 1968, Profesor Mr. Sunario berkirim surat kepada Gubernur DKI Jakarta yang pada saat itu dijabat oleh Bapak Ali Sadikin untuk meminta perhatian dan pembinaan terhadap Gedung Keramat 106 agar nilai sejarah yang terkandung di dalamnya terpelihara. Pada tanggal 10 Januari 1972 kemudian menetapkan Gedung Keramat 106 sebagai benda cagar budaya. Ketiga, Museum Sasmita Loka Ahmad Yani. Museum ini berlokasi di Jalan Lembang nomor 67, Menteng, Kota Jakarta Pusat. Yang mencolok dari museum ini adalah patung Jenderal Ahmad Yani yang berdiri gagah, lengkap dengan relief dan kolam ikan di halaman depannya. Patung, kolam, dan relief itu adalah sebagian dari sedikit perubahan di kediaman sang jenderal, yang kini menjadi Museum Sasmita Loka Ahmad Yani. Lantai tempat gugurnya sang pahlawan revolusi ini kini ditandai sebagai pengingat. Keempat, Museum Taman Prasasti. Museum Taman Prasasti adalah sebuah museum cagar budaya peninggalan masa kolonial Belanda yang berada di Jalan Tanah Abang nomor 1 Jakarta Pusat. Museum ini memiliki koleksi prasasti nisan kuno serta miniatur makam khas dari 27 provinsi di Indonesia, beserta koleksi kereta jenazah antik. Pada tanggal 9 Juli 1977, pemakaman Kebon Jahe Kober dijadikan museum dan dibuka untuk umum dengan koleksi prasasti, nisan, dan makam sebanyak 1372 yang terbuat dari batu alam, marmer, dan perunggu. Karena perkembangan kota, luas museum ini kini menyusut tinggal hanya 1,3 hektar saja. Kelima, Museum Nasional atau Museum Gajah. Museum Nasional Republik Indonesia atau Museum Gajah adalah sebuah museum arkeologi, sejarah, etnografi, dan geografi yang terletak di Jakarta Pusat dan persisnya di Jalan Merdeka Barat 12. Museum ini merupakan museum pertama dan terbesar di Asia Tenggara. Gedung museum ini baru dibuka untuk umum pada tahun 1868. Terkadang masyarakat menyebutnya Gedung Gajah atau Museum Gajah, karena di halaman depan museum terdapat sebuah patung gajah perunggu hadiah dari Raja Chulalongkorn atau Rama kelima dari Thailand yang pernah berkunjung ke museum pada tahun 1871. Terima kasih teman-teman telah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah pengalaman kalian ya. Jika kalian suka video kali ini, tekan tombol subscribe, like, and share. Dan jika punya masukan untuk channel ini, silahkan isi di kolom komentar ya. Terima kasih teman-teman.